Juga kalau seseorang sudah melepaskan hak miliknya yang sangat dicintai di jalan Allah, berarti wakif ini tidak ada hubungan lagi dengan wakaf yang sudah diberikan. Artinya apa? Itu menjadi milik Allah. Sering dengar misalnya kakeknya dulu mewakafkan, tapi giliran datang cucu, ini kan punya kakek saya beliau nggak minta izin atau lain-lain. Khusus menyangkut wakaf ya, jangan ada sengketa. Kalaupun ada sengketa, mari kita mediasi, mari kita musyawarahkan supaya wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif itu menjadi sedekah jariyah. Di Aceh ini kan banyak objek yang dikenal oleh masyarakat, diyakini orang masyarakat bahwa itu juga bahagian wakaf. Ingat, kalau itu wakaf diselewengkan, dialih fungsikan, yang namanya wakaf, dia akan berakibat, berimplikasi sanksi dari Allah. Tidak di akhirat ya, tapi di dunia langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Lentera Umat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam rangka melanjutkan podcast kita yang tema hari ini yaitu prinsip dan aturan wakaf dalam pandangan Islam. Pemirsa sekalian, secara terminologi wakaf itu diartikan menahan benda yang dapat dimanfaatkan, di mana hasilnya itu untuk kepentingan dan kebaikan umat. Nah, wakaf ini sesuatu amalan yang sangat penting, sehingga mulai dari para sahabat Rasul dulu berlomba-lomba mewakafkan harta dan milik mereka untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan lain-lain. Nah, untuk membahas lebih lanjut, hari ini telah hadir di studio kita seorang narasumber, yaitu Bapak Abu kita, Dr. Tengku Haji Abdul Ghani Isa SHMAG. Beliau adalah anggota MPU Aceh, juga beliau Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh atau BWI Aceh, dan juga beliau terkenal sekali sangat mengisi beberapa halaqah, dan yang paling sering adalah di Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh Bagda Maki. Oleh karena itu barangkali kita mulai acara kita. Yang pertama, Assalamualaikum Abu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah baik. Baik Abu, barangkali dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan mendiskusikan beberapa hal, terutama tentang wakaf. Yeah. Nah, arti wakaf secara umum itu seperti apa Abu, sehingga bagaimana fenomenanya sedemikian penting sehingga menginspirasi majelis ulama baik di Aceh maupun di pusat hingga terbit beberapa fatwa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu di Lentera Umat di podcast Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Saya secara pribadi memberi apresiasi terhadap kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan semakin banyak kita memberikan edukasi pada publik, pada masyarakat, kepada umat. Masyarakat semakin memahami ya, tentang pentingnya literasi wakaf, dan juga sekaligus bagaimana kita menyelamatkan wakaf khususnya di Provinsi Aceh ini yang dikenal sangat besar jumlahnya ya. Sekarang ini kalau kita lihat data siwa
Kementerian Agama itu masih 24.000 persil ya. Iya. Artinya ranking kelima di Indonesia ini wakaf ini terbanyak. Setelah Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, baru kita Provinsi Aceh. Namun kalau kita lihat terus perkembangan masyarakat tiada hari tanpa berwakaf. Artinya satu sisi wakaf ini terus bertambah, maka harus diupdate ya, datanya diupdate. Namun tidak mustahil juga dia bisa berkurang karena ada konflik-konflik sengketa wakaf antara ahli waris dengan nazir sesama nazir, dan juga masyarakat secara umum. Kedua, kita melihat dari dua aspek. Wakaf ini dari dua aspek. Pertama dari aspek regulasi yang diatur di Republik kita ini. Ada Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 2004. Saya kira Undang-Undang Wakaf ini sudah mengadop materi-materi fikih. Karena kalau kita dari segi memang semua ini tidak bertentangan yang diatur oleh negara dan diatur dalam fikih, dalam hukum syariat Islam kita. Kalau kita mengkontek dua aturan ini, dia sejalan kita lihat. Dari segi fikih, juga kalau seseorang sudah melepaskan hak miliknya yang sangat dicintai di jalan Allah, berarti wakif ini tidak ada hubungan lagi dengan wakaf yang sudah diberikan. Artinya apa? Itu menjadi milik Allah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Kalaupun ada nazir yang diberi amanah untuk menjaganya, tapi nazir itu bukan untuk memiliki, tapi hanya untuk mengawal, mengelola, memproduktifkan, dan menjaga aset-asetnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, Abu. Ya. Barangkali ketika ada yang bertanya apa kelebihan amalan wakaf ini sehingga dibanding amalan-amalan lain, sehingga pada masa sahabat dulu banyak. Iya. Silakan. Kalau kita lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama dari aspek dalil ya. Sumber dari aspek masadir al-ahkam ya. Sumber hukum Islam ini. Yang pertama kan sumber utama itu Al-Quran ya. Memang secara konkret Al-Quran tidak menjelaskan tentang legalitas hukum wakaf seperti Al-Quran menjelaskan tentang legalitas hukum zakat. Oke. Itu berbeda sekali. Kalau bisa saya memberi pemahaman kepada masyarakat kita, kalau zakat itu seberapapun dikumpulkan, diterima, itu harus disalurkan secara habis ya, kepada 8 asnaf. Nggak boleh tinggal itu dalam tahun itu ya. Itu hukum zakat. Hukum zakat memang wajib. Tapi seberapapun yang terhimpun dan dihimpun pada tahun itu, dia harus menyalurkan kepada 8 asnaf. Sementara wakaf memiliki legalitas tersendiri. Ya. Walaupun dia sunat, artinya para ulama menyebutkan mustabah, sangat dianjurkan memberikan wakaf. Karena tadi disebutkan sejak masa Rasulullah, para sahabat, dan terus dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, wakaf itu telah memberikan legalitas manfaat yang cukup besar kepada kesejahteraan umat. Jadinya kalau zakat tadi disebut amil zakat, maka literasi wakaf ini disebut dengan nazir.
Nazir wakaf. Jadi kalau seseorang sudah memberikan wakafnya, mengikrarkan wakafnya, maka si wakif itu tidak ada lagi hubungan sangkut paut dan harta itu. Sudah menjadi milik Allah. Namun, di sini dituntut adanya para nazir yang amanah, transparan, akuntabel, dan bisa mempertanggungjawabkannya baik dengan Allah maupun dengan publik masyarakat. Dan dia sifat abadi. In wakaf itu tidak bisa dialih fungsikan. La yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Nggak ada transaksi jual beli dia. Tidak bisa dihibahkan. Dan tidak bisa diwariskan kepada keluarganya. Bahkan dalam Undang-Undang 41, Undang-Undang Wakaf menyebutkan tidak boleh sama sekali mengagunkan. Ambil sertifikat wakaf, bawa ke bank, ambil uang 100 juta untuk pribadi. Nggak boleh. Itu bisa dituntut secara hukum, ya. Pidana atau perdata dan tidak sebagainya. Jadi begitu hebatnya legalitas kedudukan hukum wakaf itu sendiri. Maka disebut tadi al-waqfu al-hasbu, al-habsu. Wakaf itu menahan. Menahan innya. Tidak boleh hilang in sama sekali. Baik dia wakaf benda tetap, tanah, rumah, toko, dan lain, maupun wakaf benda bergerak seperti uang, kendaraan, dan lain sebagainya. Baik, Abu. Ya. Bagaimana kondisi wakaf di Aceh saat ini? Ya. Fenomena-fenomena. Karena kita sering dengar misalnya kakeknya dulu mewakafkan. Tapi giliran datang cucu, ini kan punya kakek saya beliau nggak minta izin atau lain-lain. Hingga hari ini si cucu mempermasalahkan. Bagaimana Abu kondisi wakaf ini di Provinsi Aceh sekarang? Karena kita tahu tadi Aceh ternyata 5 besar nasional. Luar biasa. Yang pertama, kita sudah memberi tadi rambu-rambu, ya. Bagaimana alur perwakafan ini. Makanya kehadiran Badan Wakaf Perwakilan, ya, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan di seluruh Indonesia termasuk di Aceh, salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman, ya, kepada masyarakat tentang legalitas hukum wakaf itu sendiri, ya. Alangkah kita merasa khawatir, ya, dengan kondisional hari ini, dengan nilai nominal tanah, ya, atau benda-benda wakaf lainnya terus meningkat nilai harganya, kan? Ya. Apalagi di perkotaan. Maka tidak mustahil ada ahli waris yang ingin mengambil kembali tanah wakaf yang sudah pernah orang tuanya dulu mengikrarkan, melepaskan itu, ya. Padahal kalau kita lihat dari Al-Quran ayat 92 Ali Imran, itu Allah dengan indah sekali kan memberikan isyarat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa Allah menyebutkan di sini? Sekali-kali kata Allah, kamu tidak akan sampai kepada albir sehingga kamu menafkahkan sebagian kecil dari hartamu di jalan Allah, di mana harta itu sangat kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah itu, Allah sangat tahu. Ini keikhlasan. Ikhlas seseorang wakif melepaskan hak miliknya yang dikumpul bertahun-tahun untuk menjadi milik Allah. Ada para mufasir mengatakan albir itu surga.
al-jannah. Misalnya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan beberapa penafsir lainnya. Artinya apa? Kamu, kata Allah, sekali-kali tidak akan sampai kepada surga Allah. Sehingga kamu menafkahkan harta yang kamu miliki, yang sangat kamu cintai olehmu di jalan Allah. Subhanallah. Jadi dengan demikian ini kita harapkan jangan ada sengketa konflik khususnya di bidang wakaf. Apa yang kita konflikkan? Kalau misalnya nazir, antara nazir, dia kan tidak bisa menguasai nazir itu. Tidak bisa memiliki. Ya, kalau masalah tanah in wakaf itu sendiri. Tapi yang ada tadi kan menyelamatkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan. Dan hasilnya diberikan kepada mauquf alih, penerima manfaat sesuai ikrar wakif. Tadi saya kira mudah-mudahan ya kita harapkan janganlah khusus menyangkut wakaf ya. Jangan ada sengketa. Kalaupun ada sengketa, mari kita mediasi. Mari kita musyawarahkan. Supaya in wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif itu menjadi sedekah jariyah. Terus mengalir abadi, sekalipun dia sudah di alam barzah, pahalanya mengalir ke alam kubur itu. Saya kira begitu ya. Baik, Abu, barangkali kondisi hari ini, kalau era dulu kan kakek moyang kita paling senang berwakaf. Sekarang era materialisme, orang semua mengukur nilai ekonominya. Bagaimana? Adakah kesenjangan atau gap? Misalnya generasi dulu tuh paling suka berwakaf, sementara generasi sekarang sepertinya sudah nggak peduli lagi. Ada nggak fenomena itu, dia? Saya kira tetap ada pengaruh ya. Ada fenomena kalau kita buat penelitian ya. Ada fenomena penurunan orang-orang hari ini memberikan wakaf. Kenapa? Karena yang pertama, dari sisi semakin sulit, semakin persentase lahan-lahan terbuka itu sempit. Malah tidak ada lagi ya. Apalagi di kota ini. Mana ada seorang anak, kalaupun ada diwariskan itu mau mewakafkan itu nggak ada. Ya. Pengalaman saya, beberapa orang wakif, orang tua kita, saya menyaksikan, apa katanya? Ustadz, saya mewakafkan ini selama saya masih hidup. Tapi saya sudah sakit-sakitan ini. Nanti anak saya nggak peduli lagi, apalagi nilai nominal harta itu di kota ini. Satu toko, 1 miliar. 2 lantai, 3 lantai. 1 meter tanah, itu sampai 5-10 juta. Nggak ada lagi yang 1 juta hari ini di kota Banda Aceh ini. Paling apa 2 juta. Itu pun sudah sulit kita dapatkan. Makanya anak hari ini tidak akan ada termotivasi untuk mewakafkan. Apalagi untuk orang tuanya. Apalagi dengan nilai-nilai. Malah kalau anak yang baik, dia akan bilang sama orang tua, ya, mak, itu tanah belang, siu, nuwakafkan menten. Anak sudah diberi pendidikan, sudah ada skill, diberikan oleh orang tua, saya cari lain. Itu anak yang baik. Tapi kalau anak yang tidak paham tentang jasa orang tua, pasti dia menahan. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Dia ungkil lagi. Ya, dia ungkil lagi. Malah ada yang tanah-tanah orang tuanya belum meninggal orang tuanya sudah diagunkan di bank. Ya. Itu mendapatkan apa namanya kredit ya, atau uang dan sebagainya. Jadi saya kira begitu hari ini. Dengan terus tanah ini kurang, tidak pernah dia bertambah. Makanya ada sisi-sisi pengurangan semangat berwakaf hari ini. Tapi ada orang-orang masyarakat Muslim yang dermawan memberikan wakaf hari ini. Baik sawah, toko, rumah, kebun, dan sebagainya. Malah hari ini ada wakaf berjangka, wakaf pohon, wakaf sawit 10-20 batang selama dia berbuah itu diwakafkan untuk beasiswa misalnya. Selama dia berbuah, nanti ketika habis sawit itu tidak lagi produktif, kembali kepada wakif untuk ditanam yang baru lagi. Jadi seperti itu saya kira memang harus kita
kembangkan literasi wakaf ini ya. Oke. Baik, Abu, barangkali dalam upaya penyelamatan tadi yang Abu katakan. Iya. Nah, di Aceh ini kan banyak objek-objek yang dikenal oleh masyarakat, diyakini oleh masyarakat bahwa itu juga bahagian wakaf. Misalnya lapangan Belang Padang Banda Aceh itu yang terkenal itu, bahwa kelompok masyarakat meyakini bahwa itu adalah milik wakaf gitu. Itu bagaimana kondisi hari ini dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak terkait? Yang namanya wakaf, kita harus memberi pemahaman ya kepada masyarakat. Ya. Apakah itu di Banda Aceh, kalau disebut tadi Belang Padang, atau tempat-tempat lain yang memang hari ini belum jelas, atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Ingat, kalau itu wakaf diselewengkan, dialih fungsikan, yang namanya wakaf, dia akan berakibat, berimplikasi sanksi dari Allah. Tidak di akhirat ya, tapi di dunia langsung itu. Akan ada tanda-tanda apa yang Allah berikan kepada. Saya secara kedinasan, baik ya sebagai anggota MPU maupun Ketua Badan Wakaf Aceh, setelah membaca dan mendapat beberapa informasi yang valid ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan, misalnya Belang Padang tadi, ya itu tanah wakaf. Kenapa itu tanah wakaf? Karena rupanya ada bukti sejarah yang diambil bahannya di Nederland ya, di Hindia Belanda oleh tim pemerintah Aceh beberapa saat yang lalu ya. Dan pakar sejarah yang memahami tentang seluk-beluk hubungan Belang Padang dengan Masjid Raya itu juga menyatakan statementnya itu adalah wakaf. Makanya kalau itu namanya wakaf, kita harus hati-hati. Harus kita perjelas. Harus kita memberikan argumen-argumen, bukti-bukti yang bisa kita perjapkan. Salah satu, dari aspek hukum. Tadi aspek hukum, kalau namanya wakaf, tidak boleh dialih fungsikan, siapapun dia. Dari aspek sejarah, kita dibuktikan buku Falangan. Falangan tahun 1888 menulis tentang wakaf Belang Padang ini. Hanya 2 ditulis. Yang pertama Belang Punge, yang sekarang ini tempat rumah imam, dan sudah bersertifikat wakaf. Dan yang kedua, itu Belang Padang. Nggak ada Belanda itu menulis di luar ini. Ini yang sangat membuktikan validnya data. Nggak ada rekayasa. Dan Belanda itu tidak pernah mencampuri persoalan Belang Punge dan Belang Padang itu mereka memiliki. Hak milik mereka tidak. Tapi itu milik Sultan Kerajaan Aceh Iskandar Muda dulu mewakafkan, menyerahkan sebagai umang sara kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Di mana imam waktu itu adalah Syekh Abdul Rauf Al-Singkili di Masjid Raya. Kegiatan imam, muazzin, ceramah, dan sebagainya itu diberikan sepenuhnya untuk Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Alangkah indah kalau hari ini orang-orang yang merasa memiliki ya, menguasai, kita tidak mengingatkan siapa-siapa, siapapun dimanapun ada tanah wakaf, merasa menguasai bukan haknya, supaya dengan kesadaran sendiri, supaya diserahkan kembali kepada yang berhak mengelolanya. Itulah nazir. Itulah nazir sesuai dengan legalitas hukum untuk memberdayakan, mengawal, memproduktifkan tanah-tanah wakaf di Provinsi Aceh ini. Ya. Barangkali Abu secara keadministrasian ya, administrasi negara kan ada infrastruktur dari wakaf, misalnya nazir, ada PPAIW ya, catat akta wakaf kan. Nah, apa yang terjadi hari ini sehingga apakah mereka para nazir ini tidak diberi masa atau jangka waktu kerja atau tidak ada persyaratan lain sehingga nanti
dalam proses itu tidak ada nggak peluang terjadi nazir itu anak-anak nazir berpikir ini adalah tanah bapaknya, padahal ini tanah wakaf yang dikelola oleh si nazir. Itu bagaimana upaya kita atau pihak terkait dalam rangka menjaga ini, dalam rangka menyelamatkan juga. Iya. Termasuk belang padang tadi, barangkali ada nazirnya pada saat itu, barangkali ada sesuatu yang barangkali sehingga bisa terlepas. Silakan. Nazir itu ada aturan, ada regulasinya. Masa limit waktu kerja nazir itu diberikan 5 tahun. Secara undang-undang regulasi yang ada. Kalau dia sudah habis 5 tahun, itu bisa diperpanjang untuk masa berikutnya. Selama nazir itu melakukan itu dengan amanah, transparansi, akuntabel. Untuk kepentingan, hasilnya itu kepentingan umat untuk menghukum alih. Siapa yang mengevaluasi kewenangan, tanggung jawab, amanah itu seorang nazir itu? Itu yang pertama sekali wakif atau ahli waris. Ahli waris. Kalau ahli waris wakif sudah nggak ada lagi, ahli waris ada, itu ahli waris bisa memonitor, bisa memanage kerjanya nazir. Bagus kerjanya, amanah, atau dia nggak peduli dengan persoalan wakaf yang diberikan oleh orang tuanya. Itu bisa nazir itu, ahli waris melapor kepada masyarakat dan KUA. Baik. Dan mereka bisa melapor kepada wadan wakaf. Kalau benar tidak melakukan, kita bisa menegur dan mengganti nazir. Barangkali terakhir, apa upaya pihak terkait, misalnya BWI atau instansi lain dalam rangka menggerakkan masyarakat bahwa wakaf ini masih sesuatu yang penting, masih sesuatu yang ibadah utama yang perlu kita lakukan. Apa? Iya, yang pertama literasi wakaf, yang kedua pembinaan nazir. Malah hari ini tidak hanya sekedar apa-apa, tapi nanti ada nazir kompeten misalnya, mempunyai sertifikat. Jadi diakui oleh negara dan juga diakui oleh masyarakat legalitasnya dan juga oleh hukum fikih, supaya dia benar-benar yang dilola itu bukan miliknya, tapi milik umat dan amanah meneruskan sesuai dengan ikrar dari wakif itu sendiri. Saya kira memang sangat sangat basic terhadap wakaf ini. Tidak boleh ada unsur-unsur siapapun untuk merasa bahwa itu miliknya. Baik. Termasuk ahli waris tidak boleh masuk ahli waris. Baik, terakhir Abu, barangkali ada nggak yang ingin disampaikan dalam rangka bagaimana masyarakat kita ini tetap masyarakat yang sebagaimana yang dikehendaki? Kita di Aceh ini sebagai daerah berlakunya syariat . Jadi semua itu harus referensinya kan harus rambu-rambu prinsip syariat Islam . Nggak boleh meleweng. Jadi kalau memang hari ini ada tanah wakaf, masyarakat tahu itu wakaf, belum didata dan belum disertifikatkan, kita mengharapkan baik ini lewat jalur majelis permusyawaratan ulama Aceh dan juga pejabat mitra lain yang berwenang, badan wakaf dan nazir, supaya ini segera memberitahukan bahwa ini tanah wakaf belum didata dan belum bersertifikat, untuk segera dibuat dokumen untuk diajukan kepada badan pertanahan untuk disertifikatkan sebagai mendapatkan kepastian hukum dari negara dan dari agama sendiri. Baik, Abu. Barangkali waktu juga yang sangat terbatas yang membuat kita harus mengakhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu dengan tema dan atau bahasan tentang wakaf yang lebih rinci lagi. Demikian pemirsa pertemuan kita hari ini yang membicarakan tentang wakaf. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak dan Dr. Tengku Haji Abdul Ghani Issa, SH.MAG. Pemirsa sekalian, demikian acara kita hari ini. Kami akhiri dengan satu pantun ini, Abu. Oh iya. Jalan-jalan ke masjid raya, jangan lupa baca Quran. Jika ada yang salah dan lupa, jangan lupa dimaafkan.
Terima kasih, mohon maaf. Kiri wilayah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.